Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadar rasulah basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnah tirus wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi seluruh anggota DPR yang sempat hadir, anggota DPR RI, DPR Provinsi dan Kabupaten yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami takzimi yang mewakili Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami muliakan dan kami takzimi Ayahanda Ketua Umum DPP Kerukunan Keluarga Sopeng beserta seluruh jajaran pengurus yang sempat hadir, yang kami muliakan Bapak Wali Kota Makassar, pribadi juga kepada Bapak Ilham Arif Sirajuddin, yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Bupati Sopeng beserta istri dan seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, para tokoh agama, para sepuh yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terkhusus kepada Ibunda selaku Ketua Panitia dan seluruh jajaran panitia yang sudah bekerja semaksimal mungkin, para guru besar, para orang tua kita, para tokoh agama, para alim ulama dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah halal bihalal tidak dikenal dalam dunia Islam, utamanya negara-negara di luar Indonesia itu tidak mengenal istilah halal bihalal, karena istilah ini diperkenalkan oleh Bapak K. Wahab Hasballah ketika Insinyur Soekarno meminta untuk melakukan pertemuan tokoh-tokoh bangsa Indonesia beserta dengan tokoh politik karena terjadi keretakan internal dan ancaman keretakan negara pada saat itu. Tapi Insinyur Soekarno tidak ingin menggunakan istilah silaturahmi karena itu istilah biasa-biasa saja. Maka Ki Wahab Hasballah, salah satu muassis pendiri Nahdlatul Ulama, menggunakan istilah halal bihalal. Dari situ awal istilah ini muncul, sehingga di Arab tidak dikenal halal bihalal. Makanya ada yang menganggap istilah ini adalah bid'ah. Tapi jangan kita bersedih, karena istilah ini ternyata bercampur dengan makna yang sangat dalam. Jadi matandre marilalang maknana. Sekarang dirubah sedikit, kalimat ini kemudian biasa kita yang populer disebut dengan open house. Kadangkala ada yang open house tapi tidak open heart. Makanya halal bihalal ini kalau dikaitkan dengan maknanya itu menjernihkan yang keruh, meluruskan yang bengkok, menyambung yang putus, kemudian melembutkan yang beku. Nah, makanya kalau THR-nya belum cair ya bisa dicairkan ya, siapa tahu masih ada. Tapi istilah ini kemudian kita gunakan. Kenapa kalimat halal bihalal itu dipakai kalimat ganda? Karena angka tahu majama ilimanna, tapi dia nasi sumpung ngatinna. Halalkan dengan lahiriah, tapi harus diikuti juga dengan kalbu. Maka digandengkanlah dua kalimat saling menghalalkan, bukan lahiriah saja tapi juga dengan kalbu. Kenapa Rasulullah mengajarkan ketika jabat tangan jangan lebih dulu melepaskan tanganmu dan lihat wajahnya, supaya apa? Kalbu kita terkoneksi dengan orang yang kita temani salaman. Sebab magai memang para pejabat kita tadi sudah menyampaikan bahwa memang pergeseran nilai sudah mulai muncul. Ini gara-gara politik sebenarnya. Tapi ya politik yang kami matopasan negara tepat bakri wahid biasa. Maka dia itu politik enak teluk perlu Pak Bakri Wahid.
nareko politika di akhlak. Makanya itu bahaya. Makanya mudah-mudahan nuansa Ramadan ini, bulan ini istimewa Pak. Kenapa? Karena bulan ini memiliki dua ibadah yang istimewa sekali. Yang pertama adalah puasa sunnah 6 hari. Yang banyak orang salah paham. Nasangi puasaan nangasona ukula sawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Padahal hadisnya itu bersambung. Siapa yang puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa? Karena setiap ibadah itu dikali 10. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Makanya 30 kali 10 itu 300. 6 hari di bulan Syawal dikali 10, makanya 60. Nah, dalam 1 tahun itu 360 hari. Makanya puasa Ramadan ditambah 6 hari itu sama dengan 1 tahun. Karena nilai puasa itu yang dihitung. Nah, ini makanya ulama kita dari dulu ada yang kurang paham sekarang. Dia kira 6 hari ini sama 1 tahun. Dia nak puasa Ramadan tapi mau puasa Syawal, itu yang fatal. Kemudian yang kedua, angkat tahu Pak, istimewanya ada sholatnya. Bulan Syawal bukan saja bulan puasa untuk 6 hari, tapi ada sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utakah. Sholat inilah Rasulullah 4 kali bersumpah, wallahi, demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya, siapa yang mengerjakan sholat sunnah utakah ini dan dia memiliki utang, maka dia pasti melunasi utangnya. Yang kedua sumpahnya Rasulullah, ketika dia memiliki penyakit, pasti ada orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Bukan saja secara langsung, tapi bisa diobati secara mimpi. Maka saya dapatkan penjelasan itu juga di dalam kitabnya Imam Qudamah, dalam kitab Al-Mughni. Ada anak muda di Mesir bisa diobati hanya melalui mimpi. Itu berkat sholat sunnah utama. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan pidato, atau tidak bisa memberi sambutan, suruh kerjakan sholat sunat ini, kata Nabi, maka Allah akan mudahkan lisannya untuk menyampaikan sesuatu. Sholat ini hanya dikerjakan di bulan Syawal, dan itu jumlah rakaatnya adalah 8. Setiap 1 rakaat kita membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, dan jumlah rakaatnya adalah 8 rakaat. Kerjakan 2 rakaat 1 salam. Setelah selesai 8 rakaat, kita membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha subhanallah bihamdi subhanallahil azim 70 kali. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad juga 70 kali. Ini salat bisa dikerjakan sekali dalam bulan Syawal, bisa dikerjakan setiap hari, bisa dikerjakan sekali dalam sepekan, tergantung berapa kemampuan kita. Dan inilah salat Nabi bersumpah 4 kali. Nah, makanya di sini banyak perantau. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua. Saya tadi baru tiba dari Manokwari. Pesawat tiba sore tadi jam 4 lewat, langsung ke sini. Makanya saya ingin sampaikan, falsafah Bugis itu ada. Dan ini luar biasa Pak. Sebenarnya Bapak Bupati tadi itu sudah menyempurnakan kalimat. Ia pesan atau tak luar biasa. Dia mengambil itu dari perenungan yang mendalam. Padahal sitongan banyak kalimat itu. Agak nasab. Rabba si patokong, malilu si pakainga, mali si parape, tas sila cakat tanga. Kan itu istilahnya. Si tak dekeng, tas si tak ja, si riu mendre, tas si riu no. Istilahnya apa? Maka malilu si pakainga, kalau ada yang lalai, maka beri nasihat dia. Rabba si patokong, ketika ada yang jatuh, maka engkau angkat dia naik. Buat dia bangkit kembali. Dan inilah yang dipakai orang Cina. Ketika ada sahabat dan temannya jatuh, maka dia akan suplai bantuan, kemudian bisa bangkit kembali. Yopi di ogi esesa, foto mak balu, to dangkang, na pada ogi mak balu, biasa na podang, asa masuli tu balu na korajo belum meliokolo. Kalau orang Cina tidak, biar tidak ada barangnya, agak nasang, engkah. Kenapa? Karena dia memikirkan jualan temannya. Ia naruyasang, korabay tawe patokom. Siriu menre, saling membantu. Tersiriu no, jangan saling menjatuhkan. Nah, makanya ini yang luar biasa Pak. Ya kuyule maka tanimas sairo, itu luar biasa. Makanya perantau itu, makanya tomatot tadi orang nalemi baca-baca. Tapi baca-baca yero tidak untuk dipakai. Maka kami, angka pakai mau pakai. Agak pesan nah, apa sulapa. Abu Bakar tatun leloku.
Umar rimon riku, Ali ri atauku, Usman di abioku, nasalipuri nuru Muhammad, baraka doa la ilaha illallah, humpayatu. Mungkin ada yang pakai di sini. Padahal itu bukan baca-baca, itu maknanya sangat dalam, karena dia bersandar kepada sahabat Nabi. Kenapa dia mengatakan Abu Bakar tatun rioloku? Apa maknanya? Abu Bakar itu as-siddiq. Maka pajok kay lempue, enro komonro, pasti berhasil. Umar tatun rimonriku, sandar di keberanian. Aja mulari, nasabak ya kong ke masalah. Kau lari ko, dia mudapi kampungmu mate. Onro ko, tahak ko, magai. Arwane de nasalai onrona. Maka itu yang disebut dengan Umar, karena Umar orang yang paling berani dari sahabat Nabi. Kemudian Ali ri atauku, kenapa Utsman di sebelah kiri? Ali itu adalah punya agama yang luar biasa. Makanya palayoloi agama napa musapa warang parangi. Utsman itu simbol kekayaan. Makanya pajok kay lampue sanre riko riana rawaran yang nge. Kemudian palayoloi agama na po Allah Ta'ala mursu napalinomo mujam-majam. Itu kuncinya narekomelo kololo mengibaratkan na nabita. Tapi mega tau komelo ijoka iya rona baca lati som pernah dia na berhasil nasabak na kalasyon ni tahu. Padahal hakikat ini maka dami tau matotta. Orang tua dulu tidak mengatakan angka baca mu pakai, tapi dia mengatakan angka pakaian mu pakai. Pakaian itu bukan bacaan, tapi itu dilakukan dalam bentuk perbuatan. Dan itulah yang diistilahkan kemudian masyarakat Bugis dengan sulapapa. Dan itu kena semua. Tubuh kita juga dari 4 unsur. Ada api, ada air, ada angin, dan ada tanah. 4 unsur ini kemudian masuk dalam unsur sholat. Alifu tetong, harroko, mim sujud, dal tudang. Maka ketika dia berdiri dia adalah huruf alif. Ruku dia adalah huruf ha. Ketika dia sujud dia adalah huruf mim. Ketika dia duduk adalah huruf dal. Dan itu juga unsur pencipta nabit atau sitonganlah. Dan inilah simbol yang selalu dipakai ulama kita dan juga para tokoh-tokoh Bugis. Dan itu diserap dari hadis dan ilmu tasawuf. Tapi ini mulai hilang. Karena dalam Islam ini kita mengenal beberapa ilmu, Pak. Di sini banyak guru besar kita. Dalam Islam ini kita kaji ada ilmu hikmah. Ini yang sering saya ceramahkan. Karena jarang penceramah mau menyentuh ilmu hikmah. Ya rotomatot tariolo pakai istilah pamali. Pamali ini tidak masuk dalam hukum Islam, tapi dia masuk dalam kaidah ilmu hikmah. Kenapa disebut ilmu hikmah? Karena ilmu yang diambil dari ilmu maka disebut ilmu hikmah. Ilmu adalah ilmu, hikmah adalah ilmu. Tapi ketika ilmu yang didapatkan melahirkan ilmu, itu yang disebut dengan ilmu hikmah. Saya kasih contoh. Kenapa kalau kita makan dilarang melangkahi makanan? Kalau ada makanan di depan kita, tidak boleh ambil yang jauh. Biasa ada ayam di sini, ada ikan di sana. Tangan kita menyeberang kayak eskapator. Tapi orang sopen tidak begitu. Itu tidak boleh. Orang tua dulu mengatakan pamali. Kenapa? Ditemukan para ulama tasawuf bahwa siapa yang mengambil makanan, dia melangkahi makanan yang ada di depannya, maka dia tidak akan mendapatkan rezekinya kecuali dia urus betul. Tapi kalau dia mengambil makanan yang ada di depannya tanpa melangkahi makanan, maka orang yang akan mengarahkan supaya rezeki itu datang kepadanya. Jadi ya komelo ki deta silada murusu idaleta aja talangkahi makanannya komalaki nanre. Makanya meja-meja yang disiapkan ini enak, Pak. Dari sinilah orang Bugis nareko angkat tamunna agana palenna dia pakai baki supaya itu bisa diputar. Ini tuh nak ada pakia ada ina, dan itu kepintaran orang tua kita dulu luar biasa. Cuma nak mondri dia paham. Kemudian kenapa juga kita dilarang kalau perempuan makan tidak boleh membuka bibirnya? Wah, ini ibu-ibu harus tahu. Ibu-ibu kalau makan jangan coba-coba membuka bibirnya ketika mengunyah. Rapatkan bibir, hanya rahan yang bergerak. Nanti dia buka ketika dia menyuap makanan. Laki-laki boleh terbuka, tapi hanya tidak boleh bunyi. Kenapa? Wanita yang makan dengan rapat bibirnya, hanya rahannya yang bergerak, maka suaminya akan pengantin baru setiap malam. Ini yang banyak orang tidak tahu. Sudah paham, Bu? Kalau tidak paham, saya pakai bahasa simpelnya. Kalau bibir atas rapat, yang di bawah juga ikut rapat. Itu kalau masih tidak paham kelewatan betul.
Saya cuma bisa ngomong sampai di situ. Inilah yang disebut dengan ilmu hikmah. Larangan-larangannya disebut dengan pemali. Makanya orang yang melanggar tidak berdosa, tapi akan berdampak ke kehidupan dunianya. Makanya kalau kita buka kitabnya Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ada 21 larangan itu, dan inilah yang disebut semua dulu pemali. Tidak boleh menyapu di dalam rumah di malam hari, karena membuat malaikat rahmat itu akan keluar. Jangan biarkan jendela terbuka dan pintu sampai masuk waktu maghrib, karena jin akan masuk ke dalam rumahmu. Jangan kau gunakan kain yang kau pakai sebagai lap. Sering kan kita begitu, Pak, pakai baju kemudian kacamata kabur diambil baru digosokkan. Oh, itu menolak rezeki 40 hari. Ini banyak yang melakukan itu. Sudah banyak, sudah ramai ini. HP-nya kalau kameranya kabur, dia gosokkan ke bajunya. Oh, itu pantangan betul itu, Pak. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu sudah dijelaskan oleh Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Dan inilah yang dipelajari ulama dulu, diajarkan ke masyarakat kita. Sehingga ketika dia mencari rezeki, dia tidak pintar, tidak terlalu ahli, tapi kenapa? Dimudahkan terus rezekinya. Dan inilah yang diajarkan turun-temurun ke anak-anaknya. Tapi sekarang ilmu ini mulai hilang karena menggunakan metode modern.